Hasan Nasbi mundur dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Hakim Heru Hanindyo yang bebaskan Ronald Tanur ditetapkan sebagai tersangka TTPU. KSAL minta utang triliunan rupiah TNI AL ke Pertamina diputihkan. Kemenak ungkap 800 hingga 1.200 orang bisa gagal berangkat haji tahun ini. Mendikdasmen heran Deddy Mulyadi larang wisuda sekolah di Jabar. Spanyol blackout, perjalanan kereta lumpuh, komunikasi masih terputus. Pangeran Saudi Sleeping Prince yang koma 20 tahun berulang tahun ke-36. Serunya safari gurun di Dubai, naik unta hingga makan malam mewah di tenda. Bersama saya Irfan Alhamdi, itulah berita-berita headline iNews ID hari ini. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan mundur dari jabatannya. Hasan dalam rekaman video yang diunggah akun Instagram Total Politik mengatakan, hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhirnya menjalani aktivitas di Kantor Komunikasi Kepresidenan. Dia mengatakan surat pengunduran diri sudah ditandatangani dan dikirim kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat itu dikirim lewat Mensesnek Prasetyo Hadi dan Seskap Teddy Indrawijaya. Dalam video, dia juga mengatakan kesimpulannya sudah sangat matang, bahwa dia sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton. Hasan Nasbi lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tahun 1979. Sebelum dikenal sebagai pejabat publik, dia merupakan pendiri lembaga survei Sirus Network. Pada 2005 sampai 2006, dia pernah menjadi wartawan, lalu menjadi peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. Karir Hasan Nasbi semakin meroket pada tahun 2012 berkat membantu memenangkan Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama di Pilgub Jakarta. Dia juga tercatat sebagai pendiri Teman Ahok. Kejaksaan Agung menetapkan hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya, Heru Hanindyo sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang. Heru diketahui merupakan hakim anggota yang memvonis bebas Ronald Tanur dalam kasus tewasnya Dini Sera Afrianti. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar mengatakan Heru sudah sejak 10 April lalu ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara TPPU dengan tindak pidana asal korupsi suap dan atau gratifikasi tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dalam kasus ini, Heru Hanindyo dijerat dengan pasal 3 atau pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Heru Hanindyo sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap atau gratifikasi terkait vonis bebas untuk pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tanur. Jaksa penuntut umum sudah menuntutnya dengan hukuman pidana penjara selama 12 tahun dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor pada 22 April 2024. Selain itu, Heru juga dituntut hukuman membayar denda 750 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan badan. Sementara dua hakim lainnya pemberi vonis bebas Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan dini, masing-masing Herintuah Damanik Mangampul dihukum 9 tahun penjara. JPU meyakini ketiganya menerima suap dan gratifikasi terkait vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali mengungkapkan sampai saat ini TNI AL memiliki tunggakan utang bahan bakar minyak kepada Pertamina hingga triliunan rupiah. Saat rapat bersama Komisi 1 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Senin kemarin, Ali mengatakan sebelumnya besar tunggakan BBM 2,25 triliun dan saat ini TNI AL harus membayar utang lagi 3,2 triliun rupiah. Ali juga mengatakan tunggakan BBM kepada Pertamina ini tengah diatur oleh Kementerian Pertahanan. Dia pun berharap Komisi 1 DPR bisa membantu agar tunggakan tersebut bisa diputihkan. Pasalnya, tunggakan ini sangat mengganggu kegiatan operasional TNI AL. Menurut Ali, kebutuhan BBM untuk operasional kapal-kapal TNI AL sangat besar, bahkan kapal yang diam saja masih tetap membutuhkan BBM tersebut. Selain itu, dia mengungkapkan harga atau tarif yang dikenakan kepada TNI AL ini masih mengikuti harga industri BBM. Dia berharap ke depannya harga bisa diubah menjadi harga subsidi. Kementerian Agama mengungkapkan ada tren gagal berangkat haji bagi jemaah, bahkan jumlahnya mencapai 1.200 orang. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Hilman Latif
saat rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin kemarin mengatakan, mengantisipasi tren itu, pihaknya berencana untuk memperpanjang pelunasan ibadah haji 2025 di sejumlah provinsi. Dengan begitu, sudah ada cadangan bila ada calon jemaah yang membatalkan diri berangkat haji. Bagi provinsi yang belum memiliki cadangan calon jemaah haji siap berangkat, perlu diantisipasi bila pada saat pelaksanaan operasional keberangkatan ada yang mengundurkan diri, salah satunya dengan menyiapkan calon jemaah haji cadangan. Hilman juga mengaku Kemenak telah berkoordinasi dengan daerah untuk menyiapkan calon jemaah haji cadangan, misalnya di Provinsi Banten, Sumatera Selatan, dan Gorontalo. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengaku heran dengan keputusan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang melarang pelaksanaan wisuda perpisahan sekolah lingkungan Jabar. Menurut Muti yang ditemui di gedung PPSDM Kemendikdasmen Bojongsari, Depok, kebijakan itu boleh saja dilakukan asal dengan persetujuan para orang tua murid. Panjang itu tidak memberatkan dan itu juga atas persetujuan orang tua dan murid. Menurutnya wisuda bisa dilakukan. Hal yang paling penting dalam pelaksanaan wisuda itu tidak ada unsur paksaan dan digelar secara berlebihan. Pasalnya, wisuda menjadi bentuk tanda syukur dan gembira sekaligus momen mengakrabkan orang tua dengan sekolah. Sebab bisa jadi orang tua itu ada yang tidak pernah ke sekolah anaknya sama sekali. Mereka hanya ke sekolah ketika anaknya wisuda. Itu pun tidak semua orang tua juga datang dengan berbagai alasan. Muti berpandangan bahwa terkait pelaksanaan wisuda perpisahan di sekolah sebaiknya dikembalikan kepada pihak sekolah dan orang tua. Prinsipnya jangan berlebihan, jangan memaksakan, dan juga semua harus dalam batas-batas yang wajar dan tetap mengedepankan prinsip kesederhanaan. Listrik padam atau blackout di penjuru Spanyol sejak Senin 28 April 2025 siang membuat kacau seluruh sektor termasuk transportasi. Kementerian Dalam Negeri Spanyol sebelumnya mengumumkan keadaan darurat di tengah pemadaman listrik besar-besaran. Layanan kereta api jarak menengah dan jarak jauh dihentikan akibat pemadaman listrik besar-besaran serta masih putusnya komunikasi. Menteri Perhubungan Spanyol Oscar Puente di media sosial X mengatakan perjalanan kereta api jarak menengah dan jarak jauh belum akan normal setidaknya pada hari Selasa. Petugas dari operator kereta membutuhkan waktu untuk memulihkan sistem kontrol begitu pasokan listrik pulih. Petugas dari operator kereta membutuhkan waktu untuk memulihkan sistem kontrol begitu pasokan listrik pulih hingga memulai kembali semua sistem. Namun pulihnya pasokan listrik tidak serta-merata membuat perjalanan kereta bisa langsung normal kembali. Jaringan listrik dan telepon seluler terputus di banyak wilayah, termasuk Madrid, Barcelona, Valencia, A Coruña, Sevilla, serta kota-kota lainnya. Listrik padam sejak pukul 12.30 waktu setempat. Pemadaman listrik juga dilaporkan terjadi di Portugal dan sebagian Prancis. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez pada Senin malam mengatakan hampir setengah dari pasokan listrik telah dipulihkan. Meski demikian, dia belum bisa memastikan kapan pasokan listrik bisa sepenuhnya pulih dan aktivitas publik mungkin belum akan berjalan normal pada Selasa. Sementara penduduk di beberapa wilayah Madrid mengatakan pasokan listrik hampir pulih di seluruh wilayah ibu kota. Pangeran Arab Saudi Al-Walid bin Khalid bin Talal yang dijuluki Sleeping Prince berulang tahun ke-36 pada 18 April lalu. Dia koma sejak 20 tahun silam setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di Inggris. Putra miliarder Arab Saudi Pangeran Khalid bin Talal itu terbaring tak sadarkan diri di rumah sakit sejak 2005 setelah mengalami kecelakaan mobil. Saat itu, dia sedang belajar di sebuah perguruan tinggi militer di Inggris. Dia kini dirawat di King Abdulaziz Medical City, Riyadh. Untuk menunjang kehidupannya, Pangeran Al-Walid dipasangi alat bantu dan mendapatkan suplai makanan melalui selang sejak 20 tahun lalu. Dokter sudah menyarankan agar alat bantu hidupnya dilepas pada tahun 2015 lalu. Namun sang ayah menolak sambil berharap adanya keajaiban. Pangeran Khalid saat itu juga mengatakan jika Allah menghendaki meninggalnya dalam kecelakaan itu, dia pasti sudah berada di dalam kubur sekarang. Pada 2019, Pangeran Al-Walid sedikit bereaksi, seperti mengangkat jari dan menoleh. Jagat maya juga sempat dihebohkan dengan video saat dia menggerakkan kepala untuk pertama kali hingga menjadi viral, namun sejak saat itu tidak ada perbaikan. Pangeran Al-Walid bin Khalid bin Talal merupakan bagian dari keluarga kerajaan Arab Saudi, namun bukan putra atau saudara langsung dari Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saudi yang saat ini berkuasa. Kakeknya, Pangeran Talal bin Abdul Aziz Al Saud, adalah salah satu dari banyak putra Raja Abdul Aziz Al Saud, pendiri Arab Saudi modern.
Oleh karena itu, Pangeran Al-Walid berstatus sebagai cicit pendiri Arab Saudi modern. Sementara itu, media sosial X ramai dengan ucapan selamat ulang tahun untuk Pangeran Al-Walid. Mereka juga mendoakan kesembuhannya. Kota Dubai menjadi salah satu destinasi wisata dunia yang sangat populer karena daya tarik wisatanya yang beragam. Salah satunya safari gurun. Safari gurun memberikan pengalaman dan petualangan seru di padang pasir. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan, mulai dari menjelajahi gurun dengan jeep antik, menunggangi unta, dan menikmati hiburan dan makan mewah di tenda. Petualangan dimulai dengan perjalanan menaiki jeep antik. Wisatawan kemudian memasuki gurun. Pemandangan padang pasir yang tak terbatas memberi sensasi adrenalin yang tak terlupakan. Tiap peserta safari ditemani pemandu sekaligus menjadi sopir. Pemandu membawa kita ke tempat-tempat terbaik di gurun dan juga berbagi pengetahuan mendalam tentang sejarah dan budaya kawasan ini. Tak hanya sekedar perjalanan, safari gurun menjadi pengalaman edukatif yang menyenangkan. Salah satu momen paling menakjubkan dalam safari yang diikuti jurnalis Ainis ID pada Senin 21 April lalu ini adalah kesempatan untuk berinteraksi dengan unta, hewan yang sangat berarti dalam budaya Bedowi. Di sini, kita bisa naik unta sambil menikmati pemandangan matahari terbenam yang memukau. Kita juga dijamu dengan makan malam mewah ala Beduin di tenda tradisional dan diiringi musik tradisional di Timur Tengah. Selain itu, kita bisa mencoba aktivitas budaya lainnya seperti melukis henna di tangan dan menikmati langit malam yang penuh dengan bintang. Safari eksklusif yang dikelola Platinum Heritage Desert Safari ini memberikan pengalaman tidak terlupakan yang sayang dilewatkan saat mengunjungi Dubai. Demikian berita-berita headline Ainis ID hari ini. Ainis ID, cepat terpercaya.